Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Malika dari kelas 2D Keperawatan, mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana bahayanya tindakan aborsi di kalangan remaja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari promosi kesehatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, pasti sudah tidak asing lagi bagi kita mendengar kata aborsi. Aborsi ini di dalam dunia kedokteran merupakan istilah dari keluarnya janin, selaput janin, dan juga plasenta secara prematur dari rahim. Aborsi ini bisa dilakukan dengan secara sengaja dan juga tidak disengaja. Untuk yang tidak disengaja, ini disebut juga dengan keguguran. Dan untuk yang disengaja, bisa disebut dengan aborsi induksi atau abortus provokatus. Setelah tadi saya sudah memaparkan atau menjelaskan sedikit mengenai apa itu aborsi di dalam dunia kedokteran, di sini saya juga akan menjelaskan ada apa saja sih nama-nama atau macam-macam dari tindakan aborsi ini. Untuk macam-macam aborsi, yang pertama yaitu misabortion. Misabortion merupakan kematian janin atau perkembangan janin yang terjadi namun tidak normal di dalam rahim. Lalu yang kedua yaitu abortus terapeutik. Abortus terapeutik ini merupakan pengguguran janin atau kandungan buatan yang terjadi atau dilakukan dikarenakan adanya indikasi dari medis. Lalu yang ketiga yaitu abortus septik. Abortus septik ini merupakan infeksi yang terjadi dikarenakan adanya sisa atau jaringan tubuh janin yang masih tertinggal di dalam rahim. Lalu yang keempat yaitu adanya abortus berulang. Abortus berulang ini merupakan keguguran yang terjadi 2 kali atau bahkan lebih, namun secara berturut-turut. Untuk alasannya, ada alasan apa aja sih sehingga seseorang tersebut bisa melakukan tindakan aborsi? Yang pertama yaitu adanya kehamilan yang terjadi di luar masa pernikahan. Lalu yang kedua yaitu dikarenakan alasan kesehatan, di mana kesehatan ibu tidak cukup untuk melewati masa kehamilan. Lalu yang ketiga yaitu dikarenakan adanya tuntutan ekonomi atau kecukupan keuangan yang tidak memadai. Lalu yang keempat itu kurangnya dukungan atau support system dari keluarga ibu. Lalu yang kelima yaitu adanya masalah atau terjadi problem dengan pasangannya. Lalu untuk resikonya ada apa saja nih jika seseorang melakukan tindakan aborsi, terutama yang masih di bawah umur? Yang pertama yaitu bisa terjadinya perdarahan hebat. Lalu yang kedua adanya cedera di rahim dikarenakan aborsi yang tidak tuntas. Lalu yang ketiga yaitu bisa menyebabkan kemandulan. Lalu yang keempat bisa menyebabkan juga kehamilan ektopik untuk kehamilan selanjutnya. Dan seperti apa solusinya atau caranya bagaimana mencegah dari tindakan aborsi tersebut di kalangan remaja? Yang paling pertama yaitu dari untuk keluarganya, di mana orang tua harus memberikan pendidikan agama sejak usia dini kepada anak-anak atau putra-putri mereka. Lalu yang kedua yaitu orang tua harus menciptakan lingkungan atau tatanan yang sesuai agama dan juga religius kepada anak-anak mereka. Bisa dari lingkungan keluarganya, lingkungan teman-temannya, dan juga lingkungan di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu memberikan hukuman atau sanksi berupa biaya denda terhadap siapa saja pelaku yang melakukan tindakan aborsi tersebut. Baiklah, cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.